Halo Sobat Indie, ketemu lagi di channel Indie Driver dan kali ini saya berada di Suzuki Sejahtera Buana Trada Harapan Indah, Bekasi. Dan kali ini saya akan membuat vlog tentang sebuah hatchback yang memiliki banyak sekali keunggulan. Apa itu? Ini dia, Suzuki New Baleno hatchback yang baru di launching tahun 2022. Jika dibandingkan dengan pendahulunya atau Suzuki Baleno hatchback sebelumnya, ini sebenarnya New Baleno ini benar-benar baru, semuanya baru, modelnya baru, sangat berbeda. Fitur-fiturnya itu juga baru, mendapatkan banyak sekali perubahan. Cuman ini sayangnya nih, Suzuki menyebutnya hanya sebagai New Baleno. Padahal mobil ini layak menyandang predikat all new karena semuanya baru. Modelnya baru, dimensinya berubah, fitur-fiturnya berubah, mesinnya berbeda. Pokoknya ini sebuah hatchback yang banyak sekali keunggulannya. Kita ke tampilan depan dulu. Ini dia, lampunya berbeda dibandingkan Baleno sebelumnya. Dan ini DRL-nya seperti ini. Bentuknya unik. Enggak seperti DRL pada umumnya yang memanjang gitu ya. Ini ada 3 titik. Jadinya keren. Dan ngomong-ngomong soal lampu ini proyektor. Sedangkan lampu sennya ini masih menggunakan bohlam biasa. Di bawahnya, nah, fog lampnya ini bentuknya keren. Ada led hitam dengan aksen chrome dan ini sudah menggunakan LED. Beralih ke grillnya, nah grillnya berbeda seperti ini bentuknya bagus sih menurut saya dan cukup unik. Led chrome ini juga semakin mempercantik grillnya. Sedangkan bumper bawahnya ini juga cukup cantik. Dari samping seperti ini cukup cantik, nggak kalah cantiknya dibandingkan dari depan. Kita ke rodanya dulu. Ini velgnya menggunakan velg two-tone dan rodanya ini menggunakan velg 16 dengan profil ban 195/55. Pengereman tentu saja sudah disc brake, sudah ada fitur ABS, ada EBD dan ada brake assist. Jadi cukup lengkap untuk pengereman. Spionnya seperti ini, ada lampu sennya di sini. Ini di sini jendelanya ini, kacanya ini ada list chrome-nya. Tebal di sisi belakang sini. Sayangnya nih roda belakang ini pengeremannya masih menggunakan tromol biasa. Dari belakang bentuknya apa ya? Agak menggembung gitu. Unik sih. Sekilas itu apa ya? Mirip salah satu mobil buatan Eropa. Kita ke lampunya. Lampunya keren seperti huruf C memanjang di sini di sisi bawah. Dan ini sama seperti di depan, kombinasi LED dengan bohlam biasa. Kaca belakangnya cukup lebar dan ini ada defoggernya, ada wiper, ada high mount stop lamp dan ada spoilernya. Ini kalau dilihat dari bentuknya ini cukup streamline. Jadi dari depan semakin ke bawah di bagian belakangnya. Nah ini sayangnya nih, tahun segini masih menggunakan antena biasa. Bumpernya seperti ini cukup tebal. Dan di sini ada reflektornya, ada mata kucingnya, ada 4 titik sensor di sini. Dan walaupun ada 4 titik sensor, di sini masih ada kamera mundurnya. Kita intip bagasinya. Nah, ini dia bagasinya. Ini ada separatornya, dan ini cukup lebar, cukup luas. Dan ini posisinya agak ke dalam. Nah, ini kalau menaikkan barang, ini akan sedikit PR, harus diangkat tinggi-tinggi. Tapi ini justru keuntungannya adalah justru kabinnya ukurannya menjadi lebih luas. Nah, sedangkan roda cadangannya ada di sini. Sekarang kita intip mesinnya. Ini mesinnya cukup berat, artinya platnya tebal, materialnya cukup bagus. Ini menggunakan mesin yang sama dengan Suzuki All New R3, yaitu mesin berkode K15B dengan kubikasi 1500 cc yang mampu menghasilkan power 104 PS pada 6000 rpm dan torsi 138 Nm pada 4400 rpm. Ini mesin yang sudah teruji, mesin yang bandel, dan perawatannya itu cukup mudah dan murah. Ini sebenarnya mobil baru, tapi yang saya dengar di SPT Harapan Indah ini katanya ada promo yang menarik. Apa itu? Kita tanya langsung aja pada ahlinya. Ini ada Mbak Yani. Mbak Yani, boleh gabung Mbak Yani? Halo, Sehat, Mbak? Sehat, Pak.
Mbak, oke, saya mau nanya nih. Ini kan belum banyak info soal mobil ini ya. Ini berapa sih harganya? Kalau kita di range harganya di 240 sampai 260. 240 itu untuk manual? Manual. Matic-nya 260-an. 60-an. Oke. Walaupun ini mobil baru, yang saya dengar katanya nih ada promo akhir tahun. Iya. Apa? Diskon, ada diskon? Ada dong. Berapa? Spesial kalau pembelian di Suzuki Harapan Indah, diskonnya yang dikasih sampai 25 juta kredit ya. 25 juta? Kredit. Dengan catatan harus kredit? Tuh. Bentar. Ini nggak salah sebut, 25 juta? Khusus untuk pembelian di SBT Harapan Indah. Mobil baru? Mobil baru. 25 juta? NIK 2022. Wow. Ini menarik loh. Biasanya mobil baru itu, wah nggak ada promo, nggak ada potongan, nggak ada, pokoknya pelit deh kan itu baru. Tapi yang ini, khusus ini, diskonnya sampai 25 juta. Wow, menarik. Apalagi Mbak, selain itu? Ada promo menarik juga untuk pembelian kredit, ada bunga 0%, ada bunga 0%, oke. Tenor kita fleksibel, bisa sampai 8 tahun. 8 tahun? Rate bunganya juga murah. Mau DP minim bisa. DP minim juga bisa? Bisa dong, semua bisa. Nanti kita bantu untuk masalah datanya semuanya. Kalau misalkan aksesoris? Aksesoris, nanti yang dikasih full. Kasih full ya? Full dong. Wah, ini menarik sekali. Untuk persyaratan seperti apa persyaratan? Persyaratan di kita bisa, misalkan nih ada konsumen biasa suka ada call 5, bisa kita bantu sampai approve. Jadi data adanya apa, kekurangannya kita bantu sampai approve. Pokoknya dibantu lah ya? Pokoknya data, untuk masalah data kita fleksibel. Wow, ini promo yang bener-bener gila. Iya. Diskonnya gede, DP-nya minim, tenornya panjang, bunganya kecil, persyaratan dibantu sampai approval, sampai diantar ke rumahnya. Tuh. Mbak, kalau misalkan ada orang yang tertarik mobil ini, nomor Mbak Yani berapa kontaknya? Boleh kontak ke Yani di 08211 211 5676. Nah, dengan Yani. Itu dia nomornya Mbak Yani. Kalau misalkan nih di daerah SBT Harapan Indah kejauhan, misal ada di Tangerang, di Serang, di mana, misalkan di Cikarang, dimanapun, yang penting masih domisili Jabodetabek, kita masih cover, masih bisa kita bantu untuk proses. Nggak perlu datang jauh-jauh ke sini, cukup tinggal chat Yani, share log alamat, Yani kesana, mau test drive bisa, mau pemesanan bisa. Pokoknya konsumen tinggal transfer, mobil langsung datang ke konsumen, tidak perlu jauh-jauh ke sini. Wow, bener-bener seperti raja ya, dibilang seperti raja ya. Tinggal WA, telepon, ngasih data, mobil diantar test drive, tiba-tiba mobil datang. Yang penting tinggal terima beres, konsumen tinggal transfer, aman. Wah, luar biasa sekali. Ini bener-bener promo yang sayang kalau dilewatkan. Oke Mbak Yani, terima kasih. Saya lanjutkan cerita mobil ini. Sekarang kita masuk aja. Ini sudah keyless, sudah pakai smart key. Nah, oh agak gelap ya, ini nyalakan aja lampunya. Ini begitu masuk ke kabin depannya ini terpancar aura yang cukup mewah, cukup sporty sebagai sebuah hatchback. Dan di sini, sepintas saja sudah kelihatan bahwa mobil ini memiliki banyak fitur, bahkan ada sejumlah fitur yang tidak ada di kompetitornya. Apa aja? Ini kalau di absen satu-satu akan panjang ini. Cuman oke, kita sebut aja ya. Yang sangat berbeda itu adalah di sini kalau kita nyalain. Nih, kalau kita nyalain. Nah, di sini ada head up display. Wow. Ada capanya, hello. Ini keren, sebuah hatchback yang harganya di bawah 300 juta, tapi ada head up display-nya. Ini menampilkan sejumlah informasi seperti speedometer, tachometer, ada jam, cukup lengkap. Dan tampilannya itu berbeda dibandingkan tampilan di sini. Di cluster meter ini bentuknya digital, jadi lebih mudah dibaca. Dan ini head up display ini sebuah fitur yang sangat membantu bagi pengendara untuk lebih berkonsentrasi ke depan. Kenapa? Karena kita tidak perlu melihat data-data atau kecepatan misalkan di sini, tapi cukup melihat di head up display. Ini seperti melihat ke arah depan. Yang kedua, setirnya ini sudah tilt dan teleskopik, jadi sudah sangat kekinian. Ini mempermudah kita mendapatkan posisi mengemudi yang nyaman. Setirnya berbalut kulit dan ini sudah ada
cruise controlnya. Di sebelah kiri itu ada pengatur audio yang terhubung dengan head unit. Ada telepon Bluetooth juga. Lampunya sudah auto, wipernya belum, tapi ini ada pengatur kecepatannya. Di sini juga ada traction control, ada pengatur ketinggian lampu, ada sensor parkir. Door trimnya ini bagian sini, yang atas ini keras, yang bawah ini empuk, termasuk armrestnya itu empuk. Power window di sisi driver aja yang auto, ada pengatur spion bisa dilipat. Di bawahnya ada penyimpanan, bisa untuk cup holder juga. Head unitnya itu sudah model floating, jadi kekinian lah, walaupun ini menyatu dengan dashboard ya. Kita lihat menunya. Ada radio, ada Apple CarPlay, ada Android Auto, ada Bluetooth audio, ada Bluetooth phone, ada buat memory card, ada buat sambungan kabel juga. Pengaturannya ini cukup lengkap loh. Dan ini ventilasinya, ini saya suka. Bentuknya unik. Ini AC-nya auto climate control. Ini tinggal pencet-pencet saja. Bentuknya lucu ini. Menarik ini bentuknya. Mode hembusannya juga cukup lengkap. Ada front defogger juga, ada rear defogger. Nah, di bawah ini ada power outlet. Yang satu harus pakai adapter, dan di sini ada cup holder. Ini tuas transmisi seperti ini yang manual. Rem parkirnya masih yang manual, dan di sini ada armrest yang bisa dimaju mundurkan. Dan ini kalau dibuka ada tempat kecil penyimpanan. Penyimpanan juga ada di sini. Nah, ini glove boxnya belum soft opening sayangnya. Nah, kalau dashboardnya masih keras, tapi materialnya ini terlihat cukup bagus. Kita ke sisi atas, ini sun visornya sudah ada cermin, ada lampu, ada buat nyelipin kartu juga, kartu tol misalkan. Dan di sini, yang sini sama, ada cermin, ada lampu, cukup lengkap. Lampu kabin seperti ini, jadi gelap. Spion tengahnya ini saya suka, ini sama kayak spionnya S-Cross. Ini sudah auto dimming, auto kromatik. Jadi kalau ditembak lampu dari belakang di malam hari, dia akan meredup otomatis. Joknya ini sangat nyaman, bisa menopang badan saya dengan cukup baik. Ini bisa maju, bisa mundur, bisa reclining juga, bisa diatur juga ketinggiannya. Cukup lengkap pokoknya. Dan untuk transmisi ini, kalau yang manual itu 5 percepatan, sedangkan kalau otomatis itu 4 percepatan. Dan untuk keamanan, ini cukup aman. Kenapa? Karena di sini ada 6 airbag. Satu di sini, satu di sini, di kanan kiri juga ada ini. 2 lagi di samping kanan kiri, jok ataupun kursi driver dan penumpang. Kita masuk ke kabin belakang. Cukup rendah posisinya karena ini hatchback. Wow, ini kalau ditutup tuh blek. Wow, ini dengernya itu puas banget, seneng banget. Nah, kita lanjut ke soal ini joknya. Ini joknya nyaman sekali. Dan ini apa ya, bisa menopang badan saya itu dengan cukup baik. Sayangnya ini sama seperti hatchback lainnya, tidak ada recliningnya, tidak bisa diatur kemiringan sandaran kursinya. Dan ini legroomnya ini sangat lega, lebih dari 20 cm. Headroomnya ya sisa segini. Untuk saya yang tingginya 168 cm, ya not too bad lah. Door trimnya sama kayak di depan, yang sini empuk, yang atasnya keras. Ini black piano warnanya, yang sisi sini ada handle pegangannya. Di bawah ini ada buat cup holder, ada hand grip juga di sini. Dan di sini ini ada ventilasi AC-nya, ada blower AC-nya. Jadi penumpang belakang itu lebih nyaman, tidak khawatir kegerahan karena tidak perlu mengandalkan dari AC depan. Dan di bawahnya ini ada 2 power outlet, dan ini bentuknya USB, sudah kekinian, dan ada tempat penyimpanan kecil. Nah, joknya ini bisa untuk 3 penumpang, tapi seperti mobil umumnya untuk penumpang, oh saya salah. Umumnya yang di tengah ini nggak nyaman, tapi ini cukup nyaman. Ini nyaman sekali, bahkan untuk saya yang orang dewasa, yang badannya besar, ini cukup nyaman. Bawahnya empuk, sandarannya empuk, ada headrestnya juga. Dan untuk pasangan muda yang memiliki bayi, jok belakang ini bisa untuk
dipasangi baby car seat, jadi lebih aman bagi bayi dan Anda lebih tenang ketika berkendara. Jadi menurut saya ini adalah sebuah hatchback yang sangat oke. Kenapa? Modelnya baru, keren, fiturnya banyak, bahkan melebihi atau melewati lawan-lawannya. Dan harganya di bawah 300 juta. Belum lagi promonya yang sangat menarik, ada diskon, ada DP rendah, bunga rendah, tenor panjang. Dan demikian saja seperti ini vlog saya kali ini tentang Suzuki New Baleno Hatchback. Jika Anda tertarik membelinya, silakan kontak sales yang ada di video ini. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di vlog selanjutnya.